kan, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi yang begitu indah ini? Dan siapa yang mengatur matahari terbit dan terbenam tepat waktu? Nah, benar sekali, dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 808s held down like a paperweight. She just wanna come around, but I made a way. Want my money, need it now, on a paper chase. Make the bass blow out with the 808s, out with the 808s, down like a paperweight. She just wanna come around, but I made a way. Want my money, need it now, on a paper chase. Make the bass blow out with the 808s, out with the 808s, wait. Nah, bagaimana cara kita mengenal dan memahami keagungan Allah? Nah, kita dapat mengenalnya melalui sifat-sifatnya yang maha sempurna. Makin penasaran kan? Yuk simak videonya baik-baik. Assalamualaikum adik-adik yang soleh dan solehah. Apa kabarnya nih? Semoga adik sekalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini saya Kak Repa sebagai pemateri yang akan menyampaikan beberapa materi yang awal mulanya dari beberapa kata menjadi beberapa kalimat yang insya Allah bermanfaat bagi adik-adik semua serta menjadi ladang pahala jariah bagi saya. Amin. Di sini saya merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung yang akan membersamai adik-adik untuk belajar mengenai ilmu tauhid. Yang pertama ada pengertian sifat wajib, mustahil, jaiz bagi Allah. Yang kedua, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, adalah bukti kebenaran sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat itu ada ciri-ciri orang yang beriman. Tepat sekali, kita akan belajar mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada video ini kita akan mempelajari sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, maupun sifat Allah, nama-namanya, dalil-dalilnya, serta ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifatnya. Dengan begitu, kita bisa menguatkan iman kita kepadanya. Kita mulai dengan pilar yang pertama, yaitu sifat wajib. Sifat wajib merupakan sifat yang pasti ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kesempurnaannya. Contohnya itu wajib yang artinya ada. Yang kedua adalah sifat mustahil, merupakan lawan dari sifat wajib. Sifat ini merupakan sifat yang tidak mungkin melekat pada zat Allah, yang artinya kekurangan. Contohnya yaitu Adam, yang artinya tiada, lawan dari wujud. Poin yang kedua yaitu nama-nama sifat wajib bagi Allah. Adik-adik, ada yang tahu nggak sih nama-nama sifat wajib bagi Allah itu dibagi menjadi berapa sih? Ya, nama-nama sifat wajib bagi Allah itu dibagi menjadi 20 dan disenikan menjadi lagu. Adik-adik, ada yang tahu nggak? Yuk kita nyanyikan bareng-bareng. Wujud kita bakomu kholafatul lil hawadisi kiamuhu binafsihi wahdaniyat kodrat irodat ilmu hayyan sama baso kalam qadiran mulidan haliman hayyan sami'an basiron mutakaliman. Nah, itu semua ada 20. Dan adik-adik ada yang tahu nggak sih? Ternyata ke-20 wajib bagi Allah itu dibagi lagi menjadi 4 kelompok. Yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama itu ada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu contohnya seperti wujud yang berarti ada. Dan yang kedua itu adalah sifat salbiyah. Contoh sifat salbiyah itu ada kidam yang berarti terdahulu dan wahdaniyah yang berarti esa. Yang ketiga itu adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini contohnya itu seperti kodrat yang berarti kuasa, ilmu yang berarti mengetahui, dan hayat yang berarti hidup. Yang keempat itu adalah sifat ma'nawiyah.
yaitu konsekuensi dari sifat ma'ani. Contohnya itu kaunuhu qadiron, yang berarti keadaan Allah yang berkuasa. Semua sifat ini itu merupakan keagungan dan kesempurnaan bagi Allah. Adik-adik, ada yang tahu gak sih, ternyata keimanan kita itu didukung oleh bukti, baik itu secara logika, akal, maupun wahyu atau nakli. Contohnya itu seperti alam semesta yang begitu teratur ini tidak mungkin ada tanpa adanya pencipta yang maha kuasa. Itu bukti adanya ciptaan, itu terbukti bahwa adanya sang pencipta. Nah, itu tadi merupakan contoh dari dalil akli. Baik, selanjutnya itu ada contoh dari dalil nakli, yaitu dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1, yang artinya kata Muhammad, dialah Tuhan yang Maha Esa. Dan terdapat pula dalam Quran surah Asy-Syura ayat 11. Artinya itu tidak ada satupun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, poin keempat itu ada ciri-ciri orang yang beriman akan sifat-sifat Allah. Nah, ada yang tahu gak sih ciri orang yang beriman akan sifat Allah itu seperti apa? Nah, karena adik-adik belum pada tahu, kita bahas bareng-bareng yuk. Contoh yang pertama itu ada ikhlas dan berhati-hati dalam beramal. Maksudnya itu gimana, Kak? Nah, maksudnya itu dia itu meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat ilmu, yang berarti mengetahui. Jadi dia merasa selalu diawasi, dan setiap dia itu beramal, dia itu tidak mengharapkan pujian dari sesama manusia. Contoh yang kedua itu adalah tawakal dan sabar. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya adalah kita harus yakin bahwa semua takdir yang itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana, sehingga kita harus bersabar dalam segala hal. Contoh selanjutnya yaitu rendah hati atau tawadu. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya adalah kita harus yakin bahwa hanya Allah yang qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri dan maha sempurna. Kita itu merupakan makhluk yang lemah, sehingga tidak timbul rasa sombong terhadap diri kita akan sesama makhluknya. Dari pembelajaran kita kali ini, kita telah mengetahui bahwa sifat-sifat Allah merupakan jalan utama kita dalam mengenalnya, seperti sifat wajib, mustahil, jaiz, nama sifat-sifat Allah, dalil atau bukti, serta ciri-cirinya. Mari kita jadikan pengetahuan ini sebagai bekal kita untuk memperkuat iman dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, selesai juga ya pembelajaran kita kali ini. Saya, Kak Repa, meminta maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Semoga pembelajaran ini dapat dipahami dengan baik dan sekaligus dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.